Financial Health Checkup adalah proses pengecekan keuangan untuk mengetahui posisi atau kondisi keuangan seseorang pada waktu tertentu. Beberapa manfaat dari Financial Health Checkup adalah kita bisa mengetahui kondisi keuangan secara menyeluruh, mengetahui ada tidaknya indikasi masalah finansial, dan juga mengatasi potensi masalah finansial di masa depan. Budi adalah seorang pengusaha berumur 40 tahun yang memiliki seorang istri dan 3 anak. Dia ingin mengetahui apakah kondisi keuangannya saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itulah, Budi ingin melakukan financial check-up pada dirinya sendiri. Untuk melakukan financial health check-up, dibutuhkan 4 sumber data, yaitu aset, pendapatan, hutang, dan juga pengeluaran. Ada 3 tahapan utama dalam financial check-up. Pertama adalah membentuk neraca keuangan, lalu menghitung arus kas, dan yang terakhir membuat rasio finansial. Untuk membuat neraca keuangan, Budi akan menggunakan data aset dan juga hutang. Budi pun menghitung seluruh aset dan juga hutang yang dia miliki. Aset terdiri dari kas, aset pribadi, dan juga aset investasi. Sementara hutang terdiri dari hutang jangka panjang dan jangka pendek. Setelah itu, dibuatlah sebuah tabel neraca keuangan yang menunjukkan kekayaan bersih. Kekayaan bersih didapat dari hasil pengurangan aset dengan hutang. Setelah mendapatkan neraca, Budi membuat arus kas. Arus kas akan menggunakan data pendapatan serta pengeluaran. Cara mendapatkan arus kas adalah dengan mengurangi jumlah pendapatan dengan jumlah pengeluaran selama 1 tahun. Hasil yang didapatkan adalah nominal surplus yang dimiliki Budi setelah memenuhi seluruh kebutuhannya. Hasil dari neraca keuangan dan juga arus kas akan menentukan rasio finansial dari Budi. Rasio finansial sendiri terdiri dari 8 bagian. Rasio pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini berfungsi untuk menghitung aset likuid yang sebaiknya dimiliki untuk alokasi dana cadangan atau dana surplus dalam bentuk investasi. Apabila nilai rasio bernilai 3-6 kali rata-rata pengeluaran bulanan atau lebih, maka bagian ini dinilai aman. Selanjutnya, ada rasio aset likuid terhadap nilai kekayaan bersih. Rasio ini berfungsi untuk memelihara likuiditas secara optimal. Nilai minimum untuk mencapai optimal adalah 15%. Rasio tabungan berfungsi untuk menentukan alokasi uang yang harus ditabung setiap tahunnya. Nilai minimum yang disarankan adalah 10%. Rasio hutang terhadap aset berfungsi untuk meminimalkan hutang, terutama hutang konsumtif. Nilai maksimal dari rasio yang baik adalah 50%. Rasio kemampuan pelunasan hutang berfungsi untuk menentukan kemampuan dalam membayar hutang. Nilai maksimum yang disarankan adalah 35%. Rasio kemampuan pelunasan hutang non-hipotek bertujuan untuk mengendalikan hutang konsumtif non-hipotek. Nilai maksimum yang disarankan adalah 15%. Rasio perbandingan kekayaan bersih aset investasi terhadap nilai kekayaan bersih berfungsi untuk mengetahui posisi kekayaan bersih yang harus diinvestasikan untuk memaksimalkan kapital. Nilai minimum rasio yang dianjurkan adalah 50%. Yang terakhir adalah rasio solvabilitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kemungkinan kebangkrutan dari seseorang. Apabila nilai berada di atas 50%, maka rasio ini sudah baik. Setelah menghitung seluruh rasio yang ada, pengguna dapat mengetahui bagian mana yang masih harus diperbaiki. Dalam kasus Budi, dia harus memperbaiki rasio yang berwarna merah untuk meraih hasil financial check-up yang optimal. Selain itu, Budi juga mengetahui langkah yang harus diambil agar hasil yang didapat maksimal. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk mencapai kondisi finansial yang optimal. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.